Halo adik-adik kelas 11, apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan untuk organnya usus halus ya. Nah, kita lihat di sini usus halus di gambarnya berada pada ya antara lambung dan usus besar ya. Bentar. Kita sudah belajar lambung, ini antara lambung kemudian usus besar ini. Nah, si usus halus berarti antara lambung dan usus besar. Nah, ini ya, duodenum, jejunum, dan ileum. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan ya. Ini bagiannya. Nih, usus kosong yang ada bagian ini dan usus 12 jari yang ada pada setelah lambung ya. Nah, tadi terdiri dari tiga bagian, usus 12 jari, duodenum, usus kosong jejunum, dan ileum usus penyerapan. Nah, sebelumnya kita lihat tadi sebenarnya apa sih proses yang terjadi pada usus halus apa saja? Ada dua adik-adik ya, pencernaan secara kimia karena nanti melibatkan enzim di sana dan di usus halus juga terjadi penyerapan makanan. Oke. Kemudian usus halus sendiri ini sangat panjang sebenarnya adik-adik ya, makanya dia seperti berlipat-lipat. Nah, kalau dibentangkan, diluruskan itu bisa mencapai 6 meter. Sekarang kita lihat masing-masing usus 12 jari. Nah, usus duodenum ini akan menerima makanan yang berupa kim ya, yang sudah berasal dari lambung proses sebelumnya. Kemudian usus 12 jari ini terdapat muara saluran pankreas dengan kantong empedu ya. Jadi ada muara sehingga nanti ada beberapa proses kimiawi yang terjadi di sana karena nanti pankreas menghasilkan beberapa kelenjar juga di sana ya. Nah, bagaimana dengan jejunum? Ini panjangnya sekitar 1,5 sampai 2,5 meter, lumayan panjang adik-adik. Nah, di sini terjadi sebagai tempat terjadinya pencernaan kimiawi, berarti ada enzim di sana ya. Nah, jadi dinding-dinding usus halus ini akan menghasilkan enzim diantaranya enterokinase, laktase, erepsin, maltase, disakaridase, peptidase, sukrase, dan lipase. Oke, sekali lagi ini dihasilkan oleh dinding-dinding usus ya, karena nanti ada juga yang dihasilkan oleh pankreas, adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Fungsi masing-masing enzim tersebut. Oke, enterokinase ini akan mengaktifkan. Apa yang diaktifkan? Dia akan mengaktifkan tripsinogen dan erepsinogen. Oke. Nah, tripsinogen ini nanti bentuk aktifnya menjadi tripsin, sementara erepsinogen menjadi erepsin ya adik-adik. Nah, nanti kita lihat dulu. Fungsi enzim berikutnya adalah laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa. Erepsin ini tadi dalam bentuk tidak aktif, erepsinogen menjadi erepsin ya. Nah, fungsi erepsin ini mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim selanjutnya di sini ada maltase mengubah maltosa sesuai dengan nama di depannya adik-adik ya, sehingga nanti kalian tidak bingung. Maltosa menjadi glukosa, disakaridase yang diubah adalah disakarida menjadi monosakarida. Peptidase berarti yang diubah adalah protein di sana polipeptida menjadi asam amino. Sukrase yang diubah adalah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sementara lipase mengubah lemak trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Oke. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, glukosa adalah bentuk sederhana dari karbohidrat yang bisa diserap oleh usus halus ya adik-adik. Asam amino bentuk sederhana dari protein yang nanti akan diserap. Jadi glukosa, asam amino, satu lagi untuk lemak, gliserol dan asam lemak. Jadi fungsi dari pencernaan kimiawi kan untuk menghasilkan nanti senyawa yang paling sederhana yang bisa diserap, yaitu glukosa, asam amino, dan gliserol serta asam lemak untuk yang lemak. Nah, sekarang kita lihat tadi kita sudah duodenum, kemudian jejunum, sekarang ileum, usus penyerapan. Nah,
Usus penyerapan merupakan tempat terjadinya penyerapan makanan, sesuai dengan namanya ya, usus penyerapan, panjangnya sekitar 3,5 meter. Nah, di sana ada bagian yang disebut dengan jonjot usus atau villi. Nah, villi ini ya, villi yang seperti ini. Nanti pada permukaan villi sendiri ada yang disebut dengan mikrovilli, nih ya, lebih kecil lagi mikro. Nah, fungsinya dari villi kan merupakan lipatan ya, seperti ini tadi, lipatan-lipatan kecil. Nah, ini untuk menyerap makanan, dia memperluas sebenarnya ya, memperluas bidang penyerapan. Jadi sengaja berlipat-lipat, nanti kalau diluruskan itu menjadi sangat panjang, memperluas bidang penyerapan makanan. Nah, villi ini juga nanti, usus halus ini memiliki banyak pembuluh darah. Nanti makanan, sari-sari makanan itu akan diangkut melalui pembuluh darah tersebut ya adik-adik. Ya, ini pembuluh darah warna merah dan biru yang ada pada usus halus, pada villinya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Usus halus ini dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh empedu, pankreas, di sana juga ada hati, dan kelenjar. Tadi yang sudah kita bahas yang dihasilkan oleh dinding-dinding usus halus ya. Nah, sekarang kita lihat empedu. Ini kantung empedu, di sana dihasilkan empedu. Nah, fungsinya sebentar. Eh, empedu dihasilkan oleh hati ya, tapi empedu sendiri dihasilkan ini berada di dalam kantung empedu ya. Nah, oke, disimpan dalam kantong empedu, tapi yang menghasilkannya adalah hati. Empedu sangat penting untuk mengemulsikan lemak. Jadi maksudnya menyederhanakan lemak sehingga nanti lemak bisa diserap. Oke. Selanjutnya dihidrolisis oleh lipase pankreas dan lipase usus. Ingat, lemak ini tidak bisa larut dalam air ya. Makanya nanti dia diemulsikan, dibuat lebih sederhana agar nanti bisa dihidrolisis oleh lipase pankreas dan lipase usus. Nah, empedu sendiri mengandung zat warna empedu, yang disebut dengan bilirubin dan garam-garam empedu. Nanti melalui saluran empedu, nah empedunya ini, cairan empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Ini saluran empedu ya. Oke, nih. Nah, nanti masuk ke usus 12 jari dan akan membantu menaikkan pH makanan tadi menjadi basah. Oke, menjadi lebih tinggi kan pH yang basah. Nah, sekarang kita lihat hati. Oke, ini bagian hati. Ada beberapa fungsi selain tadi menghasilkan empedu, juga tempat penimbunan glikogen. Jadi kalau kita makan, glukosa darah glukosa dalam darah kita kan meningkat. Nah, glukosa itu nanti akan diubah menjadi glikogen. Glikogen ini disimpan di dalam hati ya adik-adik. Nah, selain itu, hati juga menyerap zat besi hasil dari perombakan sel-sel darah merah kita yang rusak ya. Jadi zat besi akan dipakai lagi, nah diserap oleh hati. Nah, hati juga sebagai tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hati juga akan mengubah provitamin A menjadi vitamin A dan provitamin D menjadi vitamin D ya. Selain itu, hati juga akan menawarkan racun. Kita ingat bahwa nanti dalam sistem peredaran darah kan, kalau untuk makanan akan ke hati dulu, nanti untuk salah satunya menawarkan racun dan sebagainya, baru nanti melanjutkan perjalanannya dalam sistem peredaran darah ya. Ada sistem vena porta hepatica. Nah, sekarang kita ke kelenjar pankreas. Kelenjar ini menghasilkan getah pankreas, di mana terdiri dari amilopsin yang akan mengubah amilum menjadi maltosa. Nama lain amilopsin adalah amilase pankreas ya. Jadi kalian tidak usah bingung kalau ada soal dia tidak menuliskan amilopsin tapi amilase. Amilase pankreas, lipase pankreas atau nama lainnya di sini stripsin, dan stripsin ini akan mengubah lemak ya, lipase pankreas, lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, tripsinogen tadi belum aktif, aktifnya menjadi tripsin. Nah, fungsinya mengubah pepton menjadi asam amino. Oke.
itu untuk kelenjar pankreas. Nah, ternyata pankreas itu juga akan menghasilkan hormon adik-adik ya, yang akan mengatur glukosa darah. Di sana ada hormon yang disebut dengan insulin dan glukagon. Nanti mekanisme atau fungsi masing-masingnya nanti kita jelaskan ya, nanti di sana. Atau langsung saja di sini. Nah, jadi tadi pankreas menghasilkan hormon. Nah, mekanismenya seperti ini. Oke, ini ada ketika kita makan, glukosa dalam darah kita meningkat. Oke, nih glukosa meningkat. Karena itu nanti pankreas akan mengubahnya menjadi pankreas menghasilkan insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen ya. Kita lihat di sini, ini pankreas menghasilkan insulin sehingga glukosa bisa membentuk glikogen, disimpan. Kalau tidak, glukosa ini akan terbuang ya lewat urin. Ini pada penderita diabetes dan sebagainya, dan itu sangat merugikan karena kita tahu glukosa adalah sumber energi nanti adik-adik ya. Untuk kita bernafas yang dibakar adalah glukosa. Makanya ketika kita makan, glukosa ini akan segera diubah menjadi glikogen, nanti disimpan di hati dan di otot. Oke, karena adanya hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, nanti setelah beberapa jam kita akan terasa lapar, kemudian mungkin bisa menjadi sedikit lemas dan sebagainya karena glukosa dalam darah kita ini sudah menurun, berkurang. Nah, untuk itu glikogen ini yang akan diubah menjadi glukosa sehingga nanti glukosa darah kita kembali meningkat karena glukosa mendadak menjadi tersedia dari glikogen yang diuraikan ya, yang diubah menjadi glukosa oleh hormon glukagon tadi yang juga dihasilkan pankreas ya. Pankreas menghasilkan glukagon sehingga glikogen menjadi glukosa. Nah, itu mekanismenya untuk ya tetap menjaga keseimbangan dalam tubuh kita untuk bisa beraktivitas. Nah, sekarang kita kembali kepada tadi sudah sampai kepada ini, masih usus. Bahwa usus halus juga terjadi pencernaan kimiawi. Nanti pencernaan apa saja yang terjadi pada usus, pencernaan terhadap karbohidrat, hasilnya adalah glukosa, lemak, hasil akhirnya adalah asam lemak dan gliserol, dan protein, hasilnya adalah asam amino. Jadi kalau pada lambung, kita ingat pada video sebelumnya hanya terjadi pencernaan terhadap protein ya kalau pada lambung, kita ingat. Sementara kalau pada usus terjadi pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau pada rongga mulut kemarin hanya ada pencernaan karbohidrat ya adik-adik, ada enzimnya amilase. Nah, sementara pada usus halus, karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kemudian vitamin dan mineral tidak mengalami proses pencernaan karena langsung diserap oleh usus halus. Nah, ini dia nanti glukosa, asam amino, vitamin dan mineral nanti setelah diserap ikut melalui kapiler darah, kemudian melalui vena porta hepatica akan dibawa ke hati, baru dari hati akan dialirkan ke jantung dan seluruh tubuh. Oke, di sini tidak ada lemak ya, karena lemak tidak ikut kapiler darah ketika dia diserap, melainkan asam lemak dan gliserol ikut dalam pembuluh getah bening. Oke, kemudian ke sistem peredaran darah. Nah, itu tadi mengenai proses pencernaan yang terjadi pada usus. Semoga kalian paham. Kalau kalian masih kurang paham, ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.